Astaga, kenapa sih aku harus dipindahin ke badan anak seorang kawan yang dililit hutang seabrek-abrek? Jadinya nggak bisa pergi ke rumah sakit kan? Padahal meriang begini. Aku cuma bisa manggil mantri ke sini dengan dana darurat. Tidak. Suamiku, ada apa ini? Kami kan sudah tidak punya pembantu lagi, jadi seharusnya tidak akan seribut ini. Saya mohon jangan. Hei, apa sebelah sana sudah diperiksa? Suamiku, bagaimana ini sekarang? Astaga, apa itu stiker tanda sita? Ayah, ibu. Amel. Apa-apaan semua ini? Tempelkan saja stiker ke semua yang kamu temukan. Itu boneka beruang dan jahitan lain yang harusnya kami kirim ke pemesan. Tunggu dulu. Apa sih? Tidak lihat ya kalau aku ini lagi sibuk? Setahu saya, saat Bang Chai meminjamkan uang pada seorang bangsawan, mereka tidak akan menyita barang-barang karena menghormati keputusan kaisar yang menganugerahkan gelar pada orang itu. Kami tahu itu, tapi dalam kasus Kondian, Benar, pengecualian itu hanya berlaku bila ada ahli waris yang mampu menyokong keluarga tersebut. Benar, keluarga bangsawan tetaplah keluarga bangsawan meskipun mereka tidak punya apa-apa. Meskipun dia adalah seorang bangsawan dari keluarga yang sudah bangkrut, bila seorang keturunan menjadi seorang politisi atau pegawai berkedudukan tinggi, maka dia berhak mendapatkan pengecualian dan dengan begitu bisa melindungi tabat keluarganya. Sayangnya akulah ahli waris tunggal keluarga Kondian. maksudmu kamu akan bekerja mencari nafkah, Nona? Saat pertama kali aku terbangun sebagai Amelia, aku menemukan banyak potongan iklan lowongan pekerjaan dari koran dan dokumen mengenai kebijakan peminjaman uang dan penjamin bersama dari Bank Child. Ditambah lagi, Kon dan Kontes Dian tetap menyayangiku bahkan ketika aku baru terbangun dengan bingungnya di dunia novel ini. Meskipun kami miskin, kalau bukan berkat mereka, aku rasa aku tidak akan bisa beradaptasi semudah ini dalam situasi seperti ini. Karena itulah kalau aku mau terus hidup di sini sebagai Amelia Dian, aku harus ikut mengemban beban ini juga. Benar, aku akan mulai bekerja supaya bisa mulai membayar hutang. Kalau begitu, dalam 1 bulan ini kamu harus menyerahkan bukti bahwa kamu sudah mulai bekerja. Saya akan serahkan dokumen-dokumennya nanti. Silakan tinggalkan rumah ini sekarang. Menyebalkan cewek ini bikin urusannya jadi bikin rumit saja. Kalau begitu saya akan mengawasi Anda, Nona. Dia sudah gila. Berani-beraninya dia menempelkan stiker tanda sita padaku. Amelia, maafkan ayah. Ayah membuatmu mengalami hal seperti ini gara-gara ayah salah membuat keputusan untuk jadi penjamin hutang seseorang. Makin akrab aku mengenal mereka, aku makin merasa semua ini aneh. Ayahku adalah kesatria termuda yang menerima gelar Grandmaster. Hanya kesatria terbaik di kerajaan ini yang bisa mendapat gelar itu. Tapi pria hebat seperti beliau malah dikhianati oleh loyalitas, sesuatu yang selalu beliau tekankan dan berakhir dililit hutang. Namun meski yang tersisa padanya hanyalah gelarnya saja, dia berusaha bertanggung jawab. Sebagai seorang count sampai rela bekerja memasang mata boneka beruang. Sayang, apa kamu ketakutan? Kemarilah. Lalu ada juga ibuku yang pernah mendominasi di kalangan atas sebagai putri seorang count. Meski ayah membuatnya jadi hidup sulit begini, beliau tetap tampak cantik dan rasa cintanya membantunya menjalani semua ini. Mel, ayo kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih. Dan inilah masalah terbesar Count dan Kontes Dian. Mereka memang baik, tapi kurang punya kemampuan berjuang untuk jadi sukses karena mereka bangsawan yang santai.
Mereka berdoa waktu genteng kami bocor, tapi tidak ada yang bisa memperbaikinya karena petir. Pembantu kami terlalu pendek untuk mencapainya. Mereka juga cuma berdoa waktu ada tikus yang memakan makanan terakhir yang keluarga kami miliki. Ku yakin seandainya aku kabur dari rumah pun mereka cuma bakal berdoa juga. Tapi itu juga alasannya kenapa aku tidak bisa kabur dari kalian atau para penagih hutang dengan meninggalkan mereka. Mereka begitu menyayangiku. Mereka akan berdoa terus-menerus sampai terkapar supaya aku bisa diketemukan. Aku tidak mau melihat mereka jadi seperti itu. Ayah, Ibu, tolong duduk di sini. Pertama-tama, kita harus memperkirakan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk tetap tinggal di rumah ini. Kita harus tahu biaya apa saja yang bisa dikurangi supaya kita bisa membayar hutang sedikit demi sedikit. Kesehatan kita akan memburuk kalau kita tidak makan dengan cukup. Jadi sebaiknya kita jual beberapa perabotan yang ada. Aku juga akan cari pekerjaan secepat mungkin. Amel, ibu bersyukur punya anak sepertimu. Sejak kapan kamu merencanakan semua ini? Apa kamu mempelajari ilmu ekonomi? Bukannya belajar sih, cuma akhir-akhir ini aku mulai senang membaca koran. Ya, catatannya Amelia dari sebelumnya aku dipindahkan ke tubuhnya lumayan membantu juga sih. Amel, Tidak apa, aku akan istirahat di kamarku. Nanti akan ada tamu yang datang. Biarkan saja dia ke kamarku, jangan tanya-tanya dia siapa. Aku malah memaksakan diri saat sedang sakit begini. Semoga si mantri itu cepat datang. Stiker tanda sita menyebalkan. Kenapa susah banget lepasnya? Terserah deh. Meski cuma mantri, dia pasti tahu harus mengetuk pintu dulu sebelum masuk kamar orang kan? Sakitku ini padahal aku nyaris gagal menghindari ending kehancuran. Tapi bagaimana kalau ternyata aku malah mati karena penyakit? Air, ini bisa bangun. Kamu sudah sadar? Kenapa kamu bisa? Minumlah dulu. Maaf, jaketmu jadi basah. Jangan bergerak. Aku tidak keberatan, jadi pakai saja. Apa kamu sengaja membiarkanku masuk supaya bisa melakukan hal seperti ini? Hal seperti ini. Orang sakit harusnya istirahat, bukannya malah memaksakan diri. Aku tidak akan pergi sampai kamu sembuh, jadi kamu fokus saja menyembuhkan diri. Memangnya apa yang sudah ku Bukannya kamu mencoba menggodaku. menggoda? Ini aku bukannya bermaksud menggodamu, aku cuma tidak sadar. Oh begitu. Sejak kapan sakitmu jadi separah ini? Aku batuk terus waktu mau lepas pakaian sebelum mandi, jadi rasanya aneh kabur karena sedang sakit. Jadi aku harus beralasan apa nih? Apa kamu pergi karena takut sakitmu akan menular padaku? Dia percaya. Begitulah. Astaga, karena aku tidak tahu alasanmu itu, kukira kamu mencampakkanku. Mana mungkin kan? Dahimu panas, kamu benar-benar sakit ya? Aku memang merasa bakal mati karena serangan jantung ini. Apa kamu tidak suka? Jangan ngomong dengan tampang anak anjing terluka begitu, jadi nggak tega kan? Maaf, tapi biasanya yang melakukan hal seperti ini hanya pasangan kekasih. Begitu ya? Oke, baiklah. Hehehe. Aku sudah memanggil dokter ke sini, sekarang pakai bajumu. Apa ini? Kenapa benda ini ada di bajumu? terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa dikirim lewat akun Dana.